Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 dan 2, Ya Roh Kudus, Kau datanglah. Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang kelam, menghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Berilah kami ketekunan. Kau yang memberikan hikmat terang, menolong umat beriman, teguhkan hati kami. Berikan kami sinar-Mu untuk memberitakan firman-Mu, teguhkanlah umat-Mu. Berilah hikmat, pengertian, sukacita, kesungguhan, memuliakan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus.
Bukalah mata hati kami juga dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 462 ayat 1, Turunlah Engkau Roh Kudus. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 424 ayat 1, Suara Roh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami.
Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membela air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 1 dan ayat 4, tanpa anugerahmu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5, diawali dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kumeringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464 ayat 3, Ku berserah padamu. Hidupku pun selalu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk kita hari ini. Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Topik Roh yang menuntun atau Todi ni Jehovah nama nogu tuhasonangan. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus, pesta parjolo parningotan hasasaur nitodi perbadia. 2. Statistik. Anggota jemaat yang baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Resort Jatinegara, keluarga Ramot Siburian, Ibu Diana Agnes Oktaviani Boru Hutahayan, yang datang dari Gereja Kristen Protestan Indonesia Sempung, Dairi, Tanah Karo. Alamat Kampung Jembatan, RT 02, RW 06, Cipinang Besar Selatan, Sektor Korintus. Selamat datang di HKBP Jatinegara, dan kiranya Tuhan memberkati menjadi anggota jemaat yang baik dan setia. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Bapak Batu Muller Silalahi, tutup usia 75 tahun, orang tua dari Sintua Borotan Silalahi. Alamat Taman Tridaya, Blok C6 nomor 3, Tambun, Bekasi, Sektor Diaspora. Dikebumikan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 3. Kesekretariatan. A. Ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus yang pertama. Hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu peringatan hari turunnya Roh Kudus yang pertama. B. Ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus yang kedua. Hari Senin, tanggal 1 Juni 2020, gereja kita melaksanakan ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus yang kedua. Sesuai dengan anjuran pemerintah dan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1. Tuhan berilah berkat-Mu. Demikian janji
Tenanglah hatiku, kuasamu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki perayaan Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang dirayakan oleh semua orang Kristen di dunia ini. Nats menjadi firman Tuhan yang akan sampai kepada kita diangkat dari Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal yang kita yakini. Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, dan Allah Anak sebagai penyelamat, dan Roh Kudus yang menolong, memimpin, dan yang menuntun dan mengajar kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani disebut Ruach HaKodesh, yang artinya penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh, yang dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma. Itulah yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Menurut ajaran Kristen, seorang Kristen harus memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, karena Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Dan Roh Kuduslah yang menuntun umatnya dan menuntun kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kuduslah menjadi penghubung kita dengan Allah atau penghubung manusia dengan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pengikut Kristus haruslah dapat dikenali melalui buah roh yang ditemukan di dalam dirinya masing-masing, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan orang Kristen juga percaya bahwa Roh Kudus jugalah yang memberikan karunia atau kemampuan kepada setiap orang melalui karunia-karunia seperti bernubuat, berbahasa roh, menyembuhkan, dan pengetahuan. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang dimaksudkan Yesus ketika ia menjanjikan penghibur. Artinya yang memberi kekuatan seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Setelah kebangkitan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan akan menerima kuasa untuk peristiwa pembaptisan itu. Janji itu digenapi dalam peristiwa yang kita lihat dalam turunnya Roh Kudus seperti yang diberitakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga atau 50 hari setelah peristiwa Paskah, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Peristiwa itu terjadi di Yerusalem pada sebuah ruang atas. Angin yang keras bertiup, lalu lidah-lidah api tampak di atas kepala murid-murid Yesus. Dan kemudian banyak orang mendengar para murid itu berbicara masing-masing dalam bermacam-macam bahasa. Dan dalam Alkitab kita temukan bahwa murid-murid Yesus pada hari mereka menerima Roh Kudus bisa menyelamatkan dan bisa mempertobatkan sekitar 3.000 orang. Masing-masing mereka memberi dirinya untuk dibaptis seperti yang kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada acara atau pada perayaan turunnya Roh Kudus yang menjadi nats untuk kita yang diangkat dari Yesaya 63 11 sampai 14 yang akan merangkumkan bagaimana Roh Allah menuntun umat Israel. Di sanalah peran dari Yesaya mengingatkan mereka bahwa Allah yang menyelamatkan mereka dari Mesir atau dari perbudakan Mesir, bahwa Allah yang menyelamatkan dan menyertai mereka di perjalanan, bahkan yang diperbuat Allah suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi 2 bagian sehingga mereka bisa melintasi. Bukan hanya itu penyertaan yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi mereka juga menghantarkan mereka sampai tempat perhentian atau dalam bahasa Batak dikatakan inganan hasonangan. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, tempat yang aman dan nyaman setelah perjalanan yang melelahkan. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di pihak mereka atau di pihak orang Israel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Yesaya mau mengingatkan, selama umat Israel bergantung dan bersama dengan Allah, Allah selalu menuntun dan memberkati dan menyelamatkan mereka.
Tetapi selama mereka memberontak kepada Allah, Allah justru jadi musuh mereka. Allah justru menghukum mereka. Allah tidak berpihak kepada mereka. Inilah yang mau diingatkan oleh Yesaya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita mau diingatkan, kita mau dipanggil supaya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Karena bersama dengan Allah melalui Roh-Nya yang kudus berarti Allah selalu berpihak kepada kita. Allah selalu menuntun, Allah selalu menyelamatkan kita dalam segala pergumulan, dalam segala perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu memberontak, orang yang selalu meninggalkan Allah di dalam hidupnya, tentu Allah tidak berpihak kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, memang kasih Allah begitu luar biasa, sehingga Allah selalu berusaha untuk memanggil dan untuk membebaskan umatnya dari pemberontakannya, dari dosa-dosanya. Itulah karya yang paling besar yang diperbuat Allah menyelamatkan manusia dalam dosanya, yaitu dengan datangnya Yesus Kristus. Dengan penderitaan Yesus kita diselamatkan. Manusia berdosa, manusia pemberontak diselamatkan oleh Allah, dan Allah telah berpihak kepada kita. Dan ini semakin jelas di dalam kehidupan manusia dengan datangnya dan turunnya Roh Kudus yang selalu menyertai, membimbing, menuntun dan bersama-sama dengan kita. Dan inilah sukacita besar bagi dunia ini. Inilah menjadi sukacita besar bagi orang Kristen, bagi yang percaya akan penyelamatan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dapatkah kita membayangkan seandainya Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati dan di dalam dunia ini? Dapatkah kita membayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini seandainya Roh tidak turun, Roh tidak datang, Roh tidak bekerja di dalam kehidupan kita? Tentu orang yang tidak mengenal dan tidak menerima Roh berarti dia berjalan dengan tidak tentu arah. Itulah kehidupan manusia yang tidak memiliki Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Karena dia tidak berpengharapan, karena tidak mempercayai Yesus yang telah menyelamatkan dia, karena dia tidak mempercayai apa yang telah diperbuat Allah untuk menyelamatkan kita dari semua pemberontakan dan dosa-dosa kita. Dan dengan turunnya Roh Kudus, di sanalah kita menerima hikmat dari Allah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saudara-saudaraku yang kekasih, apalagi di dalam kondisi kita masa kini, sudah banyak orang yang krisis pengharapan, tidak tahu lagi kemana arahnya. Bahkan banyak sekarang krisis iman. Dia tidak merasakan di dalam hidupnya Allah berperan karena selalu dibayangi ketakutan oleh virus corona. Dan banyak lagi krisis iman karena sekulernya dunia pada saat ini. Karena sekulernya dunia yang selalu melihat segala sesuatu, apakah itu bisa dipikirkan atau bisa dibuktikan dengan ilmu dan teknologi.
Seolah-olah iman tidak berguna di dalam kehidupan manusia pada masa kini. Bahkan yang paling luar biasa, banyak sekarang orang yang krisis tidak mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena krisis yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup manusia, di tengah-tengah dunia masa kini, di sana juga menjadi manusia yang khawatir. Kita selalu khawatir di dalam kehidupan kita dan juga khawatir akan masa depan kita. Bukan hanya masa depan kita, juga anak-anak kita, bahkan generasi yang akan datang, kita khawatir bagaimana kehidupan mereka. Dan juga kita khawatir bagaimana kebersamaan kita. Dan juga kita khawatir, dan banyak yang khawatir sekarang, bagaimana kecukupan hidup atau biaya hidupnya masa kini. Saudara-saudara, di sanalah peran Roh Kudus di dalam hidup kita, menolong kita di dalam masa krisis kita. Sama seperti Allah dan Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah umat Israel, yang membawa mereka dari krisis iman kepada kehidupan yang berpengharapan, karena Tuhan akan menolong mereka di Yerusalem. Tuhan menjamin kehidupan kita dari hidup yang krisis menjadi berpengharapan. Tentu karena pengharapan kita adalah masa yang akan datang, perhentian atau inganan senang, tempat yang aman dan nyaman. Itulah tujuan hidup kita, bukan dunia ini. Karena kesanalah kita akan dituntun oleh Roh Kudus, seperti yang kita katakan dalam topik minggu ini. Roh Tuhan menuntun kita ke tempat perhentian, ke tempat yang terindah, apa yang telah dijanjikan Allah kepada kita, yaitu paradiso. Karena pengharapan yang bekerja di dalam kehidupan dan iman kita, di sanalah kita semakin mengenal diri kita. Di sanalah kita semakin percaya diri dan percaya di dalam kehidupan kita, bahwa masa depan kita akan lebih baik. Masa depan dunia ini akan masih lebih baik. Masa depan anak-anak kita akan lebih baik. Karena Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Roh Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jaminan inilah menjadi sukacita bagi kita di dalam perayaan ini. Bahwa Allah yang selalu bersama dengan kita di dalam rohnya akan membawa kita ke pengharapan kekal, ke pengharapan yang bersukacita, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Roh Tuhan memampukan kita. Roh Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani hidup kita di new normal. Tetapi tetaplah memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan di dalam dunia baru, pola hidup baru, budaya baru yang akan kita jalani. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus akan menolong dan membimbing dan menopang dan meneguhkan kita. Yang penting kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Kita harus menerima Roh bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan meninggalkan keinginan daging, keinginan dunia, dan menggantikannya dengan Roh dan keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Di sanalah kita akan dimampukan berjalan. Di sanalah kita dimampukan hidup percaya diri dalam kondisi new normal atau kehidupan yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, hidup dalam Roh berarti dia mau dipimpin Roh di dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan mengaku hidup di dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Kalau kita masih mau melawan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, termasuk juga melawan aturan
termasuk juga melawan segala yang diperintahkan kepada kita, termasuk di negara kita, termasuk di dalam kehidupan kita berjemaat. Tunduklah kepada aturan untuk menjamin perjalanan hidup kita. Itu buktinya bahwa roh Tuhan bekerja, bahwa roh Tuhan hidup di dalam diri kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dia hidup di dalam buah-buah roh, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dia pasti hidup di dalam kasih. Dia pasti hidup di dalam sukacita. Dia pasti hidup di dalam damai sejahtera. Dia pasti hidup dalam kesabaran. Dia pasti hidup di dalam kemurahan dan kebaikan, dan juga dalam kesetiaan, dan juga dia akan lemah lembut dan mampu menguasai diri. Penguasaan diri menjadi penekanan di dalam kehidupan kita masa kini, bukti bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus, bahwa bukti bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita di dalam menjalani masa krisis ini, dalam menjalani pandemi ini. Roh Kudus tidak terbatas hanya di dalam gereja. Roh Kudus juga bekerja di tengah-tengah rumah tangga kita, di keluarga kita. Roh Kudus juga bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Berarti dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita hidup, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, bahwa Tuhan selalu melindungi dan menuntun kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, hiduplah di dalam Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kau menyelamatkan kami dari dosa dan pemberontakan kami. Dan Kau bersama-sama dengan kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami dan di dalam diri kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami di dalam pengharapan kami, terlebih-lebih dalam masa krisis yang kami hadapi masa kini karena virus corona. Tolong kami untuk selalu melihat bahwa kuasa dan kekuatan dari Tuhan akan memampukan kami melewati masa-masa krisis ini, sehingga kami dimenangkan, sehingga kami dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menguatkan mereka dan memberi pengharapan bagi mereka, sehingga mereka bisa melalui masa krisis ini, virus corona yang melanda lingkungan kami, melanda bangsa kami dan dunia ini, sehingga kami bisa terselamatkan dan bisa memenangkan dan bisa melakukan tugas-tugas kami. Jauhkan keputusasaan dari hidup kami, dari keluarga kami, sehingga kami bisa bersama-sama di dalam sukacita di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kehidupan kami, dan di dalam iman kami. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu yang sakit pada hari ini karena virus corona, dan juga karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberkati segala obat dan makanan yang mereka makan. Tuhan menjamah mereka supaya mereka sehat dan mereka bisa bersukacita di dalam hidup mereka untuk hari-hari yang akan datang. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang menderita pada saat ini. Mungkin karena kondisi ekonomi, mungkin karena kondisi yang mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah kebersamaan mereka dan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan kiranya memberi pengharapan kepada mereka,
sehingga mereka bisa bersuka cita pada hari-hari yang akan datang, dan begitu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Engkau menguatkan mereka dan memberi hikmat kepada mereka untuk membuat keputusan yang akan kami jalankan, yang akan kami lalui di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami terlepas dari virus corona, sehingga kami bisa di dalam keadaan sehat dan sukacita, apalagi di dalam menjalani pola hidup baru, new normal yang akan diterapkan pemerintah di tengah-tengah bangsa kami. Tolong kami di dalam melanjutkan tugas-tugas kami, dan juga di dalam perencanaan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gerejamu, dan di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang akan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu,
dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun, kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera.